Udah OOCRP kemarin udah rilis nominasi terkorup ya kan Jokowi itu. Nggak ada angin nggak ada hujan, ini sakti bener mandraguna apa gimana? Berkaromah luar biasa tanda kutip preketek ya kan? Pret ya kan? Sampai-sampai OCCRP yang udah nuduh-nuduh Jokowi aneh-aneh soal yang namanya gitu dah, ada korupsi segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Selasa 7 Januari 2024. 2024 apa 2025 sih? Kok seolah-olah masih presidennya kayak Jokowi aja, presidennya seolah-olah kayak bukan Prabowo kayaknya. Ya pokoknya itulah 7 Januari 2025 dengan presiden yang baru ya kan, tapi kayaknya masih ada banyak banget rame berita tentang Jokowi nih. Aduh. Sampai-sampai spanduk di daerah mana itu Solo itu masih ada pasang poster Jokowinya. Aduh. Kayak gini ngawur apa ngawur? Komentar di kolom komentar. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini apa lagi? Udah OOCRP kemarin udah rilis nominasi terkorup ya kan Jokowi itu. Nggak ada angin nggak ada hujan, ini sakti bener mandraguna apa gimana? Berkaromah luar biasa tanda kutip preketek ya kan? Pret ya kan? Sampai-sampai OCCRP yang udah nuduh-nuduh Jokowi aneh-aneh soal yang namanya gitu dah, ada korupsi segala macam dan lain sebagainya macamnya nominasi. Nggak ada angin nggak ada hujan. OCCRP klarifikasi. Hah? Klarifikasi OCCRP ya soal masukin nama Jokowi dalam nominasi terkorup. Iya udah rame, langsung deh OCCRP klarifikasi. Kuat bener ini si Jokowi ini. Aduh, padahal udah jadi mantan ya. Sampai-sampai lembaga internasional aja sampai klarifikasi ya. Aduh. Hah? Nah, ini langsung aja baca beritanya dari www.hukumonline.com. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi kalian kolektif jaringan. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadi korupsi kejahatan terorganisasi sekaligus berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan keberlanjutan untuk mengungkap ketidakadilan. Sebelumnya dalam OCCRP mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon namanya masuk dalam deretan pemimpin terkorup 2024. Nah kemudian di tudingan ini ternyata OCCRP ya kan klarifikasi. Aduh. Lucunya lagi OCCRP yang memasukkan nama Jokowi itu disuruh minta buktiin. Aduh, ngeri. Hah. Jokowi menegaskan saat ini terdapat banyak fitnah yang datang ke dirinya. Ya, Jokowi yang bilang tuh. Disinggung soal adanya muatan politis di balik nominasi pimpinan terkorup. Menurutnya, pihak tertentu dapat memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan. Bisa pakai ormas untuk menuduh dan juga membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu, kata Jokowi. Aduh. Bagaimana menurut saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. OCCRP memang, tapi diakui tidak ada bukti yang menunjukkan Jokowi terlibat dalam tindakan korupsi yang menguntungkan pribadi sepanjang menjadi presiden. OCCRP masukin nama Jokowi dalam finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup. Namun belakangan OCCRP memberikan klarifikasi terbarunya. Nah, apakah OCCRP ini dalam tekanan? Ya kita nggak tahu lah. Nah, kami ingin mengklarifikasi proses seleksi kami dan mengatasi berbagai kesalahpahaman. Tulis OCCRP di halaman resminya Rabu 3 Januari kemarin. Menurut OCCRP, alasan Jokowi bersama sejumlah nama pemimpin negara lainnya yang terpilih sebagai finalis tokoh terkorup adalah berasal dari nominasi publik yang mendapat dukungan daring terbanyak secara global karena dianggap memiliki alasan untuk diikutsertakan. Nah, pantesan, mungkin ini yang jadi pertanyaan netizen nih. Kenapa namanya Jokowi di laman resmi OCCRP dihapus? Oh, ternyata cuma nominasi dari berbagai macam survei di seluruh dunia gitu. Oh iya, nominasi. OCCRP dalam keterangannya menjelaskan bahwa tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Salah satunya OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman surat elektronik. Ya, berarti artinya apa? Sebanyak apapun ya kan komentar dari OCCRP, rilis apapun yang komentar dari OCCRP, apalagi sebanyak apapun komentar netizen di kolom komentar di media sosial manapun, tetap itu semuanya hanya omon-omon ya.
Termasuk OCCRP hanya omon-omon. Sebagaimana PBB cuman omon-omon dalam mengatasi masalah Palestina. OCCRP juga sama, cuma omon-omon dalam mengatasi persoalan yang katanya disebut sendiri oleh dia terkorup, ya kan? Terus bagaimana jadinya? Ya nggak gimana-gimana. Ya di sini butuh yang namanya power. Butuh yang namanya kekuasaan, butuh yang namanya tangan. Bahkan dalam hal kekuasaan sendiri, Nabi SAW itu pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan." Ya kan? Dengan kekuasaan ini langkah yang paling efektif. Sekarang bola ada di tangan rezim Prabowo Subianto. Sekarang bisa nggak dia ini, ya kan, menangani usut tuntas persoalan yang katanya dibilang, kalau saya nanti jadi presiden, saya akan kejar koruptor ke Antartika atau sampai ke padang pasir sekalipun. Nah sekarang kita butuh yang namanya label kekuasaan ini dengan tangan ini, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, ya kan? Fa'ilam yastati fabilisanih, kalau nggak bisa kan pakai lisan, ya kan? Nah sayangnya ini kan negara. Negara itu bukan entitas omon-omon. Negara itu butuh tanda tangan. Tanda tangan, perpu. Kebijakan. Undang-undang. Perpres. Kepres. Nah itu semua hanya bisa dilakukan oleh rezim yang sekarang berkuasa. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, terpaksa atau kagak, ya kan? Itulah yang namanya kekuasaan. Nah, jadi bukan sembarang kekuasaan ternyata. Kalau ingin mengharapkan pemimpin, apalagi mantan pemimpin yang bersih, jujur dan adil, bukan sembarangan kekuasaan yang dipakai, bukan sembarangan aturan yang dipakai. Tentulah aturannya hanya bersumber dari aturan yang adil, yang benar-benar bersumber dari yang maha adil, bukan dari akal manusia. Kalau dari akal manusia, keadilan itu nanti diminta akan melahirkan banyak akal-akalan. Karena manusia itu sifat dasarnya, ya apalagi orang sekuler, Fasluddin Anil Haya, memisahkan agama dari hidup. Asasnya itu yang ada di kepalanya itu cuma isinya untung atau rugi, manfaat atau tidak manfaat, maslahat atau tidak maslahat. Kepentingan apa nih yang untung buat gua, apa nih yang rugi buat gua. Asasnya cuma manfaat, asas cuma untung rugi. Jadi kalau mengharapkan keadilan tegak, kalau mengharapkan hukum tegak, setegak-tegaknya, kalau pakai asasnya manfaat, asasnya akal, nggak akan bisa nyampe. Nah makanya disinilah gunanya yang namanya risalah ini ditegakkan. Nah risalah ini ditegakkan hanya dengan kekuasaan sultanan nasira, kekuasaan yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuasaan bukan berdasarkan Islam, bukan berdasarkan aturan Islam, jadilah kekuasaan yang menolong para kelompoknya, kekuasaan yang menolong diri pribadinya, kekuasaan yang menolong para elit-elit politiknya, kekuasaan yang menolong para sahabatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penerapan sistem Islam yang secara kafah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Maka individu yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, calon pemimpin, mantan pemimpin, ataupun pemimpin yang sekarang, itu akan dipaksa untuk bertakwa. Akan terjaga ketakwaannya dalam level individu, masyarakat, bahkan negara yang tadinya dipimpin oleh pemimpin yang rusak, jadi pemimpin yang adil. Karena diatur, dipaksa untuk ikut aturan yang benar-benar dari yang maha adil. Pemimpin yang rusak, zalim dan khianat akan berubah menjadi pemimpin negara yang soleh dan bertakwa. Karena sistemnya sistem yang dari yang maha baik. Karena kondisi negara dan masyarakatnya berubah menjadi sejahtera. Nah itulah tujuan bernegara benar-benar akan terwujud. Baldatun thayyibatun warubun ghafur. Negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diridhoi oleh komunis, kapitalis, apalagi diridhoi oleh para cukong-cukong Taipan Naga, diridhoi oleh Tommy Winata, diridhoi oleh Aguan, diridhoi oleh para bandar-bandar, bukan. Apalagi sumber daya alam yang notabene milik umat, milik rakyat, itu memang benar-benar diatur oleh negara berdasarkan kitabullah dan as-sunnah, bukan berdasarkan kemauannya para cukong berkedok proyek strategi nasional ala-ala pemimpin sebelumnya, ala-ala Jokowi. Nah persoalan tadi, persoalan yang notabene masalah receh, ya kan? Masalah cabang, masalah yang notabene apa sih? Yang tadi klarifikasi OCCRP itu nggak akan pernah ada. Karena apa? Karena nggak butuh
survei ini, survei itu untuk menambatkan, melabelkan pemimpin terkorup. Cukup tangan kekuasaan, power daripada presiden, power daripada penguasa, power daripada pemimpin yang kelak akan menghukum para pemaksiat dan para pelanggar hukum itu tadi dengan adil seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.